Semuanya berawal 30 tahun yang lalu ketika monster menginvasi dunia dalam peristiwa yang disebut The Flow. Umat manusia mendapatkan kelas-kelas untuk melawan balik dan berhasil mengusir para monster. Namun, terbentuklah pembagian kelas yang menempatkan pengguna sihir sebagai penguasa agung. Kelas apapun yang tidak menggunakan sihir mulai dipandang rendah oleh masyarakat. Di dunia yang tidak adil ini, sebuah tangan mencengkram erat gagang pedang. Inilah Amori Tatsuma, yang sangat yakin bahwa era pedang akan bersinar kembali. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dikirim dari bumi dan kini hendak menerima kelasnya. 3 tahun lalu, Tatsuma ditemukan di jalanan saat hujan oleh sepasang suami istri rakyat jelata. Meskipun sangat miskin, mereka menampung anak itu dan membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ayah angkatnya menyerahkan sebilah pedang sederhana kepada pemuda itu sambil meminta maaf karena tidak memiliki banyak uang. Ia mencoba meyakinkan Tatsuma bahwa keluarga mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sang ayah berjanji akan membelikan peralatan sihir dan mengirimnya ke sekolah terbaik yang ada. Ia percaya bahwa Tatsuma memiliki jiwa yang membara di dalam dirinya. Ayahnya mendorong pemuda itu untuk memastikan dirinya menjadi yang terkuat di antara semuanya. Tatsuma menyadari bahwa meskipun dunia telah berubah, sifat manusia yang bengkok tetap sama. Ia tahu bahwa para bangsawan menginjak-injak yang lemah karena percaya bahwa kekuatan hanya ditentukan oleh garis keturunan. Sang protagonis menatap pedang tua usang di tangannya. Ia teringat menyadari sesuatu yang sangat penting saat ayahnya menyerahkan senjata itu. Tatsuma mengerti bahwa jiwa adalah kekuatan terbesar yang ada, bahkan melampaui sihir itu sendiri. Pemuda itu tidak pernah menyalahkan orang tua angkatnya atas situasi keuangan mereka. Ia memegang senjata itu dengan erat, percaya bahwa pedang sudah lebih dari cukup untuk menjadi yang terkuat. Dengan senyum lembut, ia berkata bahwa orang tuanya telah memberinya hal yang paling berharga di dunia ini. Tatsuma kini merasa ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk mencapai puncak dan menjadi pejuang terhebat. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan memastikan keluarganya tidak perlu menderita lagi. Tujuan utamanya adalah membalas harapan mereka dengan berjuang sekuat tenaga. Kembali ke masa kini, kerumunan berkumpul saat Tatsuma dipanggil untuk menerima kelasnya. Sang penguji memanggil nama Amori, menyebutnya sebagai bintang baru rakyat jelata. Orang-orang berkomentar dengan kagum bahwa anak itu mendapatkan nilai sempurna dalam ilmu pedang di setiap ujian, tetapi seorang bangsawan mencemooh, mengatakan bahwa jenius rakyat jelata hanyalah seorang petani yang bermimpi terlalu tinggi. Seorang pria setuju, menyatakan bahwa seseorang yang fokus pada pedang pasti akan mendapatkan kelas yang tidak berguna. Seorang bangsawan yang marah berteriak, menyuruh Tatsuma pergi karena petani tidak pantas berada di sana. Mereka tertawa, mengatakan bahwa pedang hanyalah sejarah kuno, dan anak itu akan terjebak di dasar selamanya. Orang kaya berpikir bahwa meskipun anak itu mendapatkan peringkat tinggi, itu hanyalah mimpi yang singkat. Seorang pria arogan menyuruh sang protagonis berhenti bermimpi karena rakyat jelata akan selalu menjadi rakyat jelata. Mengabaikan hinaan itu, Tatsuma dengan tenang berjalan menuju pilar besar yang bercahaya. Ia menyentuh panel energi, menunggu sistem menentukan takdirnya. Seberkas cahaya intens melesat keluar dari pilar, menarik perhatian semua orang di alun-alun. Hasil akhir muncul, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan kelas swordsman peringkat D. Kerumunan mengejeknya, mengatakan bahwa si jenius itu tidak pernah punya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Rakyat jelata berseru putus asa, mengira mereka ditakdirkan untuk menderita selamanya. Para bangsawan tertawa, mengklaim anak itu telah dibuang dan tidak akan pernah menjadi orang yang terpilih. Tatsuma menatap layar, melihat bahwa ia benar-benar mendapatkan kelas terendah dalam daftar. Namun, ia hanya tersenyum puas, karena ia memang berencana menggunakan pedang sejak awal. Sang protagonis tetap mempertahankan postur percaya diri meskipun menerima peringkat yang begitu rendah. Ia melihat hasil itu sebagai titik awal yang sempurna untuk perjalanannya yang hebat. Penguji mengumumkan bahwa pergantian kelas telah berakhir, dan ujian pemula akan segera dimulai. Para bangsawan terus mengejeknya, bertaruh bahwa Amori pasti akan berada di urutan terakhir dalam ujian. Tatsuma tetap tenang, menjadi satu-satunya rakyat jelata yang berpartisipasi dalam ujian tahun ini. Penguji mulai membagikan peralatan awal dan memanggil nama Makusawa Yuki. Kerumunan terkesan, mengingat siswi ini memiliki kelas peringkat S. Gadis itu dipuji sebagai jenius peringkat S 3 kali lipat dan benar-benar orang yang terpilih. Ia berjalan menghampiri penguji dan mengambil busur elf yang megah dengan atribut S. Penguji memanggil giliran berikutnya, memanggil rakyat jelata Amori Tatsuma. Anak itu berkata ia akan mengambil pedang dan penguji menunjuk ke zona fisik peringkat D. Pria itu menyerahkan pedang berkarat kepadanya, menyarankan agar ia membuangnya setelah ujian selesai. Ia mengejek, mengatakan bahwa tanpa peningkatan sihir, senjata itu hanyalah besi tua yang tidak berguna. Seorang bangsawan menyombongkan palu petirnya, mengklaim hanya orang bodoh yang menggunakan senjata tanpa elemen. Tatsuma mengabaikan ejekan itu, menyadari bahwa pedang berkarat itu memiliki keseimbangan yang baik untuk bertarung. Ia tahu bahwa bangsawan memperlakukan peralatan ilahi dan senjata sihir seolah-olah itu sangat berharga, tetapi dengan imajinasi, bahkan sepotong kayu pun bisa menjadi senjata terkuat. Penguji menjelaskan bahwa hutan berbisik adalah rumah bagi monster yang terkontaminasi energi. Ia meyakinkan kerumunan, menjamin bahwa itu hanyalah makhluk tingkat rendah untuk ujian.
Pria itu memperingatkan bahwa tidak akan ada bahaya nyata jika mereka tahu cara menggunakan kekuatan kelas mereka. Kelompok itu mendekati portal sihir besar, diizinkan membentuk tim secara bebas. Peringkat akhir akan ditentukan oleh total poin berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Seorang bangsawan mengejek Tatsuma, bertanya apakah ia akan lari sendirian untuk menghindari rasa malu. Pria lain tertawa, menyatakan bahwa tidak ada yang mau bekerja sama dengan seseorang yang akan berada di posisi terakhir. Yuki Makusawa mendekati anak itu, bertanya langsung apakah ia akan melakukan ujian sendirian. Tatsuma dengan tenang membenarkan, mengatakan ia tidak terbiasa bekerja dalam tim. Ia memberikan senyum percaya diri, menghadapi situasi dengan tenang. Gadis itu membalikan badan dan para bangsawan lainnya bertaruh mereka harus saling berhadapan cepat atau lambat. Dengan pedang berkarat di pundaknya, Tatsuma mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke tempat berburu. Sang protagonis tahu ujian ini adalah langkah pertama untuk memasuki Universitas Dewa Naga. Sementara para bangsawan menggunakan senjata yang diperkuat sihir, ia hanya memiliki pedang tua. Antarmuka mengungkapkan bahwa senjata berkaratnya memiliki peluang untuk rusak setiap kali memukul. Yuki memperhatikan anak itu berlari sendirian menuju portal, bertanya-tanya dari mana ia mendapatkan begitu banyak kepercayaan diri. Ia berpikir tentang bagaimana pedang adalah senjata yang paling sulit dikuasai dan paling tidak berguna pada saat yang sama. Pemanah itu menyimpulkan bahwa petarung fisik tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di dunia yang didominasi oleh sihir. Tatsuma tersenyum, tahu bahwa semua orang melihatnya hanya sebagai orang gagal yang bermimpi terlalu tinggi. Ia memasuki portal sihir, bertekad untuk membuktikan bahwa pandangan prasangka mereka salah. Anak itu bergerak maju, bertekad menggunakan semangat rakyat jelata untuk memulihkan kehormatan pendekar pedang. Ia mengerti bahwa senjata sihir sangat kuat karena sirkuit berbahan bakar mana. Peralatan ini jauh lebih unggul daripada pedang besi biasa yang digunakan rakyat jelata. Dengan satu ayunan, para bangsawan dapat merapalkan mantra dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Di dalam ruang bawah tanah, seorang bangsawan mengayunkan palu listriknya yang kuat ke arah monster. Ia dengan mudah melenyapkan serigala-serigala itu dan mengejek kelemahan makhluk tingkat 2 tersebut. Pria itu menyombongkan diri kepada kelompoknya, dengan bangga memamerkan peralatan yang baru dibelinya. Penyihir bertudung memuji kekuatan sang prajurit, mencatat perbedaan besar yang dihasilkan oleh senjata mahal. Pengguna palu itu tersenyum, mengatakan senjata tersebut ditempa oleh pandai besi tingkat nasional. Prajurit pengguna belati mengklaim tim mereka adalah yang terkuat dalam seluruh ujian. Tiba-tiba, pengguna belati menyadari sesuatu yang aneh dan mundur. Terkejut, penyihir bersembunyi di semak-semak, benar-benar syok dengan pemandangan di depannya. Matanya melebar saat ia mempertanyakan gunung mayat aneh apa itu. Tak terhitung banyaknya serigala yang jatuh menumpuk di tengah hutan yang gelap. Sang penyihir gemetar ketakutan, mengatakan bahwa menghabisi begitu banyak monster dengan begitu cepat adalah kegilaan. Prajurit belati bangkit, bingung, karena mereka tidak berpapasan dengan tim kuat manapun. Penyihir bertanya-tanya apakah ada jenius tersembunyi dalam ujian dan memutuskan untuk menggunakan deteksi sihirnya. Ia terpaku saat ia tidak bisa melacak sihir apapun dan menemukan bahwa serigala-serigala itu dihabisi oleh serangan fisik. Pada saat itu, Tatsuma muncul dari bayang-bayang dan menyuruh penyihir untuk menjauh dari hasil buruannya. Pengguna palu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat rakyat jelata berdiri di depan mereka. Prajurit palu meragukan bahwa Tatsuma mengalahkan ratusan serigala dengan pedang tidak berguna itu dan tanpa menggunakan sihir. Sang protagonis hanya menatap kelompok bangsawan itu dalam diam, mempertahankan postur yang sangat tenang. Sang bangsawan mengklaim bahwa tumpukan mayat itu jelas merupakan hasil kerja pengguna sihir yang sangat kuat. Penyihir menganalisis luka-luka tersebut dan mendeteksi jejak mantra angin tingkat 4. Ia dengan sinis bertanya apakah rakyat jelata itu benar-benar berpikir ia bisa membodohi siapapun dengan mengatakan ia menggunakan sihir. Tatsuma dengan tenang mengayunkan pedang berkaratnya, menjelaskan bahwa itu bukanlah mantra angin. Ia mengatakan ia hanya menggerakkan pedangnya cukup cepat sehingga tekanan udara yang memotong monster-monster itu. Bangsawan dengan palu itu menunjuk jarinya, kesal, mengira anak itu memperlakukan mereka semua seperti orang bodoh. Ia dengan marah berteriak bahwa mustahil bagi rakyat jelata manapun untuk melakukan teknik konyol seperti itu. Sang protagonis tersenyum dan menjawab bahwa itulah yang biasanya mereka sebut sebagai akal sehat. Tiba-tiba, seekor serigala yang masih hidup melompat dengan ganas dari belakang prajurit palu. Pengguna belati dan penyihir panik, berteriak agar teman mereka berhati-hati. Pria itu berbalik dengan kaget, melihat makhluk besar dengan rahang terbuka yang hendak melahapnya. Dalam sekejap mata, sebuah irisan sempurna melewati tubuh binatang itu di udara. Serigala itu terbelah menjadi dua, menyemprotkan darah merah kemana-mana sebelum jatuh kalah ke tanah. Sang bangsawan syok, menyadari ia bahkan tidak melihat Tatsuma bergerak, dan binatang itu jatuh begitu saja, teriris. Ia menolak mempercayai kekuatan rakyat jelata itu dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa monster itu hanya menabrak pedang. Tatsuma teringat kata-kata ayahnya tentang bagaimana monster mengembangkan resistensi fisik yang tinggi. Tidak peduli seberapa keras kelas petarung memukul, sistem selalu menunjukkan kerusakan nol. Hal ini menyebabkan masyarakat dengan cepat mulai memperlakukan pekerjaan fisik sebagai sampah yang tidak berguna. Namun,
Bakat sinkronisasi pedang Tatsuma mengabaikan pertahanan apapun dan selalu memberikan kerusakan. Ia menjelaskan secara mental bahwa kemampuannya meniadakan semua buff dan memberikan kerusakan fisik murni. Berkat ini, ia bisa mengalahkan bahkan monster kelas raja selama mereka memiliki bilah kesehatan, tanpa terlalu memperhatikan para bangsawan. Tatsuma mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Prajurit Palu berteriak agar anak itu berhenti di tempatnya. Ia mengatakan rakyat jelata itu tidak bisa pergi begitu saja setelah mencuri semua poin yang ditujukan untuk mereka. Tatsuma menoleh ke belakang, bingung dengan tuduhan yang tidak masuk akal itu. Sang bangsawan menuduh anak itu berpura-pura bodoh karena jumlah monster tingkat rendah sangat terbatas. Ia mengejek, mengatakan rakyat jelata itu bagaimanapun akan berada di posisi terakhir, jadi poinnya tidak masalah. Tatsuma menyarankan mereka memeriksa papan skor terlebih dahulu karena mereka mungkin akan mendapatkan kejutan besar. Pria berbaju zirah itu tertawa, mengklaim bahwa meskipun anak itu selamat, para juri akan membatalkan skornya. Ia berkata dengan angkuh bahwa aturan dunia adalah rakyat jelata selalu kalah dari bangsawan. Prajurit belati muncul di belakang Tatsuma, menempelkan belati ke lehernya. Penyihir mengikat tangan sang protagonis dengan rantai mana dan menyuruhnya berhenti bersikap angkuh. Mereka percaya orang normal manapun seharusnya sudah menyerah saat menghadapi 3 bangsawan bersenjata lengkap. Tatsuma tetap tersenyum di wajahnya dan berkata bahwa meskipun ia harus menyerah, ia menolak tawaran itu. Prajurit belati mempererat cengkeramannya pada senjata, marah, bertanya apakah si petani itu meremehkan mereka. Pemimpin kelompok menyiapkan palu petirnya dan mengancam akan mengatur sedikit kecelakaan yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, ekspresi arogan prajurit Palu berubah menjadi syok murni. Lolongan yang menakutkan bergema melalui hutan, memperingatkan Tatsuma bahwa musuh yang sangat kuat baru saja tiba. Sistem mengumumkan bahwa monster elit yang tidak diketahui telah muncul dan segera mengubah aturan ujian. Binatang besar seperti serigala jatuh dari langit, menghancurkan tanah tepat di depan kelompok bangsawan itu. Sang protagonis memperhatikan dengan tenang, berkomentar bahwa teriakan mereka pasti menarik bos besar. Monster itu berdiri, mengungkapkan dirinya sebagai serigala penguasa tingkat 5 yang mengesankan. Alih-alih merasa takut, bangsawan berbaju zirah itu tersenyum, bersemangat karena kesempatan untuk menjadi kaya. Ia memerintahkan penyihir untuk membekukan monster itu agar petarung fisik bisa fokus pada kerusakan. Prajurit belati bergegas menuju binatang itu menggunakan kemampuan pedang es. Namun, serigala penguasa memberikan tamparan yang menghancurkan dan cepat sebelum manusia itu bahkan mendekat. Dampak yang tidak masuk akal itu menciptakan gelombang kejut yang mengirim sang bangsawan terbang dalam sekejap mata. Penyihir terbata-bata ketakutan saat melihat rekannya tumbang. Menyadari orang-orang akan terluka di sini, Tatsuma berteriak agar penyihir segera melepaskan rantai mana. Prajurit itu mengatakan ia tidak bisa melepaskannya dan memutuskan menggunakan Amori sebagai umpan untuk melarikan diri. Bangsawan pengecut itu berlari putus asa, mengatakan semakin banyak umpan, semakin baik untuknya. Monster itu menyerang dengan ganas saat pria itu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan gerakan sederhana, Tatsuma dengan mudah mematahkan rantai menggunakan kekuatan murni. Penyihir itu pun melarikan diri sementara sang pemuda memungut pedang tuanya, merasa tantangan ini sungguh berat. Ia memutuskan untuk menggunakan monster elit tersebut untuk menguji batas kekuatan sejatinya. Tatsuma melesat maju dengan kecepatan tinggi, menghancurkan tanah dengan kekuatan dari kakinya. Ia melompat langsung ke arah sang Raja Serigala, mempersiapkan serangan untuk mengukur kekuatan makhluk itu. Pedang berkarat itu menghantam kepala monster tersebut, namun gagal menembus kulitnya. Makhluk itu membalas serangan tersebut dengan tamparan brutal, membuat sang pemuda terhempas jauh. Tatsuma meluncur di atas tanah tanpa luka, namun ia mencatat bahwa pertahanan makhluk itu sangat tangguh. Monster raksasa itu mengaum dengan geram untuk mengintimidasi mangsa manusia kecilnya. Mata merah makhluk itu bersinar tajam dengan niat jahat yang murni. Makhluk itu meningkatkan kecepatannya dan tanpa henti menerjang sang protagonis. Tatsuma menangkis serangan berat itu, merasakan dampak penghancur yang meretakan tanah di bawahnya. Ia terkesan dengan kekuatan mentah yang luar biasa dari monster level 5. Pemuda itu segera menyadari pedang miliknya sudah mencapai batas dan hampir patah menjadi 2. Prajurit berpalu berhenti melarikan diri, terkejut melihat apa yang disaksikannya dari kejauhan. Bangsawan itu tercengang melihat rakyat jelata mampu menahan serangan berat Raja Serigala. Tatsuma berdiri teguh saat binatang raksasa itu mencoba menghancurkannya ke tanah. Si pengecut yang bersembunyi berpikir bahwa pemuda itu sudah gila dan mengakhiri perjalanannya sendiri. Pada saat itu, insting bertarung Tatsuma bangkit. Mengatasi rasa takutnya, ia menangkis cakar monster itu, memasuki kondisi fokus yang sama seperti saat latihan anggar. Pemuda itu memegang pedang dengan serius, memutuskan untuk menari di dekat taring maut. Pusaran angin terbentuk di sekelilingnya saat ia bersiap untuk serangan terakhir. Ia memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk mencapai puncak sejati dari jalur pedang. Sword Sync diaktifkan dan senjata itu beresonansi, meningkatkan kekuatannya 100 kali lipat. Tatsuma melepaskan tebasan ke atas yang kuat dan raksasa ke arah monster itu. Mata Raja Serigala melebar, takjub dengan kecepatan serangan yang absurd. Pukulan itu dengan bersih memutus lengan besar makhluk itu tanpa kesulitan sedikitpun. Sang protagonis terkejut karena ia telah menjadi jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan sendiri.
Dengan senyum percaya diri di wajahnya, ia yakin bahwa kalah bukanlah pilihan di sini. Raja Serigala memasuki mode mengamuk dan mengaum ke langit, memancarkan aura yang mengerikan. Binatang buas yang kalap itu menerjang Tatsuma, mencoba mencabik-cabiknya dengan cakar yang tersisa. Pemuda itu menghindari semua serangan gila tersebut, meluncur cepat di medan pertempuran. Ia membalas dengan mendaratkan pukulan brutal tepat di dagu makhluk besar yang murka itu. Tatsuma menyadari bahwa dalam mode mengamuk, kekuatan mentah monster itu meningkat drastis. Tanpa memberi kesempatan monster itu bernapas, ia maju, mempersiapkan serangan berat lainnya. Sang protagonis menghantam Raja Serigala tepat sasaran, mengirim tubuh raksasanya terbang. Monster itu terseret dengan keras di tanah, berhenti tepat di sebelah bangsawan yang ketakutan. Prajurit itu gemetar ketakutan, tidak mampu menggerakkan kakinya saat Tatsuma mendekat. Pemuda itu berhenti di depan pria arogan tersebut dengan ekspresi dingin dan mengintimidasi. Ia hanya menyuruh bangsawan itu untuk segera menyingkir dari jalannya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, pria itu jatuh ke tanah dalam keputusasaan, mempertanyakan apakah orang di depannya ini benar-benar Amori. Ia menyadari aura pemuda itu sangat menakutkan hingga menyerupai iblis. Serigala yang tumbang itu mencoba merangkak di tanah saat Tatsuma mengangkat pedang tuanya. Sang protagonis melompat tinggi, memegang senjata dengan kuat menggunakan kedua tangan di udara. Ia turun dengan kekuatan penuh, menghujamkan pedang dengan keras tepat ke dada lawannya. Tatsuma menghabisi binatang itu dengan penguasaan sempurna, menancapkan pedang jauh ke dalam jantung makhluk itu. Tatsuma menyadari ia telah mendorong tubuhnya melampaui batas dan penglihatannya mulai kabur. Ia menggunakan semua semangat bertarungnya untuk bertahan, tetapi sekarang tubuhnya tidak sanggup lagi. Kemampuan Sing memudar, dan pemuda itu memuntahkan darah merah, benar-benar kelelahan. Bangsawan berpalu itu bangkit dan mengakui bahwa pemuda itu benar-benar seorang jenius yang hebat. Pria itu mengisi senjatanya dengan petir, menyatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya bagi sang rakyat jelata. Si pengecut mundur sedikit, bertanya apakah pendekar pedang itu tidak akan mencoba melakukan serangan balik. Prajurit itu mengangkat palunya sementara Tatsuma hampir tidak bisa berdiri, kembali memuntahkan darah. Bangsawan itu tertawa, mengatakan ia takut akan disingkirkan, tetapi pemuda itu justru menyerahkan kemenangan di atas nampan perak kepadanya. Ia berencana untuk menghabisi sang protagonis yang tak berdaya dan menyalahkan monster itu atas kematiannya. Pria itu terkekeh, mengangkat palu untuk melenyapkan satu-satunya orang yang bisa melampauinya. Sengatan listrik senjata itu menerangi area saat Tatsuma berlutut, tak bertenaga. Namun, sang protagonis menolak untuk menerima hidupnya berakhir karena serangan pengecut seperti itu. Ia memblokir serangan berat itu dengan pedang berkaratnya, mempertahankan harga diri terakhirnya. Bangsawan yang murka itu berteriak, menyuruh pemuda itu berhenti berjuang untuk sesuatu yang sudah hilang. Ia mendorong palu dengan lebih banyak tenaga, memerintahkan sampah jelata itu untuk menyerah saja. Tiba-tiba, tebasan ungu masif memotong punggung pria itu dalam sekejap mata. Mata Tatsuma melebar karena terkejut saat melihat bayangan raksasa muncul di belakang sang bangsawan. Raja Serigala yang mengerikan itu ternyata masih hidup dan menatap mangsanya dengan tatapan mengancam. Binatang buas monster itu memberikan pukulan brutal, dengan mudah mengirim sang prajurit terbang. Sistem mengumumkan bahwa monster elit telah memasuki mode frenzy karena hampir kalah. Tatsuma mengerti bahwa binatang itu hanya berpura-pura mati untuk menyerang pada saat yang tepat. Monster itu mengaum dan menerjang dengan murka, sementara pemuda itu mengambil kesempatan untuk pulih dari keterkejutan. Ia ingat bahwa pertahanan musuh turun drastis selama keadaan murka buta ini. Sang protagonis menancapkan pedangnya ke tanah, menggunakan bumi itu sendiri sebagai sarung untuk serangannya. Binatang itu membuka rahangnya lebar-lebar menerjang pemuda yang mengonsentrasi seluruh kekuatannya. Ia menghunus pedang tepat saat gigi binatang itu hendak melahapnya. Tatsuma mengayunkan pedang dengan sempurna menciptakan gelombang kejut di seluruh medan pertempuran. Ia mengaktifkan Sing sekali lagi, mengerahkan segalanya ke dalam gerakan terakhir yang menentukan ini. Tebasan energi besar merobek pemandangan, membelah makhluk itu menjadi dua dengan kekuatan penuh. Sistem mengumumkan kekalahan Raja Serigala dan memberikan 10.000 poin kepada sang protagonis. Di dalam hutan, Makusawa berlari memperingatkan tentang para bangsawan yang tumbang dan meminta bantuan mendesak. Tatsuma menghela napas lega tetapi dengan ekspresi yang benar-benar terkuras karena kelelahan. Ia melihat sang pemanah tiba di tempat terbuka dan bercanda bahwa waktu responnya sempurna. Gadis itu membeku di tempat, benar-benar bingung dengan pemandangan kehancuran di hadapannya. Papan skor ujian masuk terungkap, menunjukkan Amari Tatsuma sendirian di posisi pertama. Para siswa marah, tidak percaya bahwa seorang rakyat jelata bisa mencapai puncak. Seorang pemuda mencatat bahwa skornya yang absurd jauh lebih tinggi dari rekor-rekor masa lalu. Seorang bangsawan yang marah menuntut para juri meninjau skor tersebut, mengklaim itu adalah kesalahan. Kerumunan mulai memprotes, menuduh pendekar pedang itu curang dalam ujian praktik. Penguji mendengarkan pesan di bola sihirnya dan mengonfirmasi bahwa ia memahami situasinya. Ia meminta keheningan dan memberitahu kerumunan yang gelisah bahwa ia memiliki berita yang sangat tidak menyenangkan. Pria itu melaporkan bahwa insiden yang sangat serius terjadi di area tengah Rokye Dungyeon. Para siswa panik saat mengetahui bahwa dua siswa bangsawan berakhir meninggal dunia.
Penguji mengungkapkan bahwa rakyat jelata Amari telah menumbangkan monster mutan yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Para bangsawan berpikir pemuda itu hanya mencuri serangan terakhir dari makhluk yang sebenarnya sudah tumbang. Tatsuma beristirahat di rumputan saat seseorang bertanya apakah ia benar-benar menumbangkan Raja Serigala. Yuki mendekatinya dengan tangan bersedekap, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi di hutan. Pemuda itu menjawab dengan santai, mengatakan ia hanya beruntung dan melakukan ayunan yang bagus. Sang pemanah menyatakan ia pergi ke lokasi dan tidak menemukan jejak sihir pada luka-luka tersebut. Ia menatap pemuda itu dengan serius, menyimpulkan bahwa ia mengalahkan monster itu sendirian. Yuki menyimpulkan bahwa ketiga bangsawan itu mencoba mencuri hasil buruan pemuda itu dan akhirnya diserang oleh Raja Serigala yang mengamuk. Sang protagonis hanya mengangkat tangannya yang diperban dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah teori sang pemanah. Gadis itu bertanya apakah ia tidak akan membela diri terhadap tuduhan-tuduhan itu, tetapi Tatsuma berpikir itu tidak ada gunanya. Pemuda itu mengatakan mereka sudah membuat keputusan dan tidak perlu berdebat melawan prasangka dengan kata-kata. Pendekar pedang itu mengangkat pedang berkaratnya, menyatakan bahwa bahkan benda itu pun bisa membuktikan nilainya dengan mata pisau yang masih dimilikinya. Pendekar pedang itu memandang pedang dengan keyakinan dan menyatakan bahwa pada akhirnya, kekuatan sejati berbicara dengan sendirinya. Pemuda itu menyadari para juri menganggap lebih rasional untuk membatalkan skornya guna menenangkan para bangsawan elitis. Kepala penguji melangkah maju dan mengumumkan bahwa semua juri telah sepakat untuk membatalkan skor Tatsuma. Para bangsawan bertepuk tangan atas keputusan tersebut dengan nada menghina, menyuruh sampah jelata itu mengenali tempatnya yang sebenarnya dalam masyarakat. Layar diperbarui dan skor sang protagonis dinolkan, membuat sang pemanah berada di posisi pertama dalam peringkat. Penguji mulai mengumumkan kandidat yang lulus ujian dan mendapatkan hak untuk masuk universitas. Evaluator terbata-bata karena terkejut saat ia membaca daftar tersebut dan seseorang di kerumunan menyadari bahwa Amori masih berada di atas garis kelulusan. Layar menunjukkan bahwa sang protagonis berada tepat di posisi ke-100 meskipun dengan 0 poin dalam tes. Para siswa marah dan mulai berteriak, berpikir sistem penilaian memiliki bug absurd lainnya. Penguji bingung saat ia memeriksa panel dan menemukan banyak peserta memiliki skor negatif. Kertas-kertas terbang saat semua orang menatap layar mencoba memahami apa yang menyebabkan hasil tak terduga itu dalam tes. Panel mengungkapkan bahwa setiap serangan terhadap sekutu atau campur tangan mengakibatkan pengurangan poin yang parah dalam sistem. Pemuda itu teringat 3 orang idiot yang mencoba menyingkirkannya dan mereka yang bertarung di antara mereka sendiri sehingga melukai skor mereka sendiri. Sang protagonis tersenyum menyadari bahwa karena mereka, garis kelulusan turun menjadi 0, mengamankan tempat impiannya. Tatsuma mengendurkan bahunya dan menyimpulkan bahwa keberuntungan benar-benar berpihak padanya dengan cara yang sangat tidak biasa. Bangsawan arogan berteriak pada pendekar pedang itu, menyatakan bahwa masuk ke universitas tidak akan mengubah hidup seorang rakyat jelata kotor. Si penindas berjanji bahwa tanpa dukungan keluarga, pemuda itu tidak akan bertahan bahkan beberapa bulan di tempat elit itu. Tatsuma memberikan senyum menantang dan mengatakan ia menantikan untuk melihat apakah neraka itu bisa mengimbanginya. Sang protagonis membalikkan badan dan pergi, mengatakan ia tidak sabar untuk bertarung melawan mereka semua di universitas. Beberapa waktu kemudian, beberapa siswa berkumpul di alun-alun utama di depan gerbang Universitas Dewa Naga. Tatsuma menyadari bahwa bahkan lencana sekolah memiliki versi yang berbeda saat ia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak di dekat pintu masuk utama. Seorang siswa jelata miskin sedang dipermalukan dan dipaksa berlutut di depan para bangsawan elitis. Para penindas yang sama dari ujian sedang memblokir gerbang utama dan bertanya mengapa rakyat jelata mencoba untuk masuk ke sana. Bangsawan itu dengan mengejek menunjuk ke pintu masuk kecil dan memutuskan bahwa gerbang reot itu adalah satu-satunya tempat untuk mereka. Siswa yang dipermalukan itu dipaksa merangkak, tetapi seseorang tiba-tiba menyuruh seluruh kelompok untuk menghentikan tindakan pengecut mereka. Si penindas menuntut rakyat jelata itu melepas pakaiannya dan merangkak, mengklaim bahwa pakaian kotor melanggar aturan sekolah. Bangsawan itu menarik baju pemuda itu dan memperingatkan bahwa rakyat jelata harus bersyukur atas upacara penyambutan kecil ini. Sebelum penghinaan berlanjut, Tatsuma tiba-tiba muncul dan dengan tegas mencengkeram lengan si penindas. Bangsawan arogan itu berbalik bingung dan berhadapan langsung dengan sang protagonis, yang menatapnya dengan ekspresi gelap. Pria itu mengenali pendekar pedang berpangkat rendah tersebut dan melepaskan senyum sinis saat bertemu dengan target ejekannya lagi. Tatsuma menepis lengan si penindas, berkomentar bahwa ia sudah menduga idiot mana yang akan membuat masalah sepagi ini. Bangsawan itu marah dan mengatakan pemuda itu sangat bodoh karena mendaftar ke sekolah tersebut, bahkan setelah peringatan-peringatan yang ada. Si penindas memerintahkan sang protagonis untuk berlutut, melepas pakaiannya, dan memakai kalung untuk melewati gerbang belakang. Pria itu menusuk dada Tatsuma dengan jarinya dan memperingatkan dengan arogan bahwa pendekar pedang itu tidak akan menjadi pengecualian terhadap aturan. Sang protagonis tersenyum tenang, menyatakan bahwa setiap siswa yang telah membuktikan kekuatan mereka memiliki hak untuk lewat di sini. Tatsuma menatap para bangsawan itu dan menyebut mereka badut dengan pakaian mahal, menyatakan bahwa gerbang rusak itu lebih cocok untuk mereka. Bangsawan itu tertawa gugup sambil menyisir rambutnya dengan tangan. Karena geram dengan keberanian rakyat jelata yang berani menjawab seperti itu, si penindas memperingatkan bahwa bangsawan memiliki hak untuk mendidik sampah dengan kekerasan dan bahwa mereka bisa lolos dari hukuman apapun. Pemuda itu menghela napas,
kecewa melihat para bangsawan arogan bertindak seolah-olah mereka memiliki dunia pada hari pertama sekolah. Tatsuma menyebut mereka semua menyedihkan karena mengintimidasi yang lebih lemah hanya untuk mendukung ego mereka yang sangat rapuh. Pemuda itu menunjuk jarinya dan mengatakan bahwa saat mereka kehilangan dukungan keluarga, mereka akan menjadi kurang dari manusia. Bangsawan itu tersenyum dengan ekspresi psikopat dan mengepalkan tinjunya, berpikir sang protagonis memiliki keinginan untuk mati. Tatsuma bersiap untuk bertarung dan menyuruh mereka semua untuk berhenti ragu dan menyerang sekaligus untuk menyelesaikan situasi. Sang protagonis berjanji untuk mengembalikan semua rasa sakit yang disebabkan para bangsawan terhadap yang tidak bersalah dan penderitaan yang mereka coba timpakan padanya. Tatapan Tatsuma dipenuhi dengan kemarahan yang hening, membuktikan bahwa ia tidak akan lagi mundur di hadapan tirani para elit. Tatsuma berjanji untuk mengembalikan penderitaan mereka 100 kali lebih kuat. Bangsawan yang murka itu menyerbu ke arah anak laki-laki itu, mengancam akan menghajarnya. Tatsuma dengan mudah menghindari pukulan pengecut itu dan bersiap melakukan serangan balasan. Sang protagonis mendaratkan pukulan kuat tepat di tengah wajah si penindas yang sombong itu. Dampak dari hantaman itu begitu keras hingga pria tersebut terlempar secara brutal ke belakang. Tubuh bangsawan itu terbang tak terkendali di udara menuju pintu masuk universitas. Si penindas bertabrakan dengan keras di dinding universitas, membuat debu beterbangan saat benturan terjadi. Bangsawan itu jatuh ke tanah, benar-benar pingsan dan mulutnya berbusa karena rasa sakit. Anak buahnya yang lain mundur, gemetar ketakutan dan berkeringat dingin saat si ahli pedang memelototinya. Kerumunan itu benar-benar terkejut, tidak mengerti bagaimana Lord Kembara bisa terlempar begitu saja. Mereka berbisik dengan takut bahwa seorang rakyat jelata menang tanpa perlu menghunus pedangnya. Tatsuma berjalan dengan tenang melintasi halaman saat semua orang, yang merasa terintimidasi, menyingkir memberinya jalan. Anak itu melangkah ke pintu masuk utama dan memasuki universitas dengan penuh kebanggaan. Mahasiswa rakyat jelata lainnya mulai tersenyum dan memuji keberanian sang ahli pedang. Mereka memuji pukulannya yang hebat, bersorak untuknya karena telah membela kehormatan mereka yang lebih lemah. Sang protagonis dengan tenang melewati gerbang yang sangat besar, merasakan beban dari pencapaiannya. Tatsuma merenung bahwa ia tidak ingin terlalu menarik perhatian, tetapi mengakui bahwa hal itu terasa menyenangkan. Kemudian, pemuda itu membuka pintu kamarnya yang baru untuk akhirnya menetap. Ia disambut oleh seorang pemuda yang sangat ceria yang memperkenalkan dirinya sebagai Metsuo Kazuyoshi. Pemuda itu meminta untuk dipanggil Buko dan menjabat tangan Tatsuma dengan penuh semangat. Buko berbicara dengan penuh kegembiraan tentang rumor mengenai pahlawan rakyat jelata di gerbang depan. Tatsuma tersenyum gugup, dengan cepat menyadari bahwa ia adalah pahlawan yang dimaksud oleh teman sekelasnya, yang mendeskripsikan dengan kekaguman bagaimana pahlawan itu mematahkan leher tuan yang pengecut. Sang protagonis duduk di tempat tidur dan mencoba memperingatkannya bahwa rumor itu sangat dilebih-lebihkan. Ia berpikir dalam hati bahwa ia hanya menang dengan mudah karena bangsawan sombong itu terlalu lemah. Buko menyatakan dengan mata yang berbinar bahwa bocah misterius itu adalah idola barunya yang hebat. Bocah itu mengepalkan tinjunya ke udara, bertekad untuk menjadi seseorang yang kuat guna menyelamatkan orang lain di masa depan. Buko mengatakan ia adalah seorang paladin peringkat B dan bertanya apa profesi teman sekelasnya. Pemuda itu benar-benar tercengang saat mengetahui bahwa Tatsuma memiliki peringkat terendah. Meskipun demikian, Buko menghibur teman sekelasnya dan berjanji untuk melindunginya dari penindas manapun. Tatsuma tertawa tulus, merasa sambutan ramah itu cukup menghibur. Ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas kepahlawanannya untuk saat ini guna menghindari masalah lebih lanjut. Jauh dari sana, seorang kepala pelayan memberitahu bangsawan yang terluka itu bahwa keluarganya tidak akan ikut campur. Kambara menjerit dalam kebencian dari ranjang rumah sakitnya, mengutuk rakyat jelata terkutuk itu. Bangsawan itu memerintahkan mereka untuk menggunakan segala cara kotor yang mungkin dilakukan di dalam universitas itu sendiri. Kepala pelayan itu membetulkan kacamata hitamnya dan setuju untuk mengatur kecelakaan fatal bagi rakyat jelata itu. Bangsawan yang penuh dendam itu bersumpah untuk membalas dendam, membayangkan rakyat jelata itu benar-benar hancur. Tuan yang terluka itu dengan marah menuntut agar mereka membuatnya menonton setiap detik penderitaan Tatsuma. Keesokan harinya, para siswa berkumpul di arena pelatihan universitas yang sangat besar. Buko berbisik kepada temannya, memperingatkan bahwa instruktur untuk kelas ini suka mempermalukan rakyat jelata. Profesor yang mengenakan dasi memasuki kelas, diidentifikasi sebagai Benyamin Lee. Benyamin menyatakan bahwa kelasnya berfokus pada hasil, dan yang lemah tidak memiliki tempat di sana. Profesor itu memfokuskan tatapan jijiknya langsung kepada Amon Tatsuma. Kilas balik mengungkapkan bahwa profesor tersebut telah berbicara dengan kaki tangan Kambara. Benyamin yang korup telah berjanji untuk merenggut nyawa anak itu sebagai balas dendam keluarga bangsawan. Kembali ke masa sekarang, profesor itu memelototi Tatsuma dan menghinanya secara mental sebagai serangga. Benyamin berjalan melintasi halaman dan mencemooh, bertanya dengan suara keras siapa peringkat D yang tidak berguna itu. Buko mulai berkeringat dingin, dengan cepat menyadari instruktur itu mengincar temannya. Instruktur itu menunjuk dengan jarinya dan menyuruh sang protagonis untuk segera keluar dari sekolah. Tatsuma tersenyum dengan ketenangan murni dan menjawab bahwa ia mendapatkan tempatnya berdasarkan usahanya sendiri. Tatsuma bertanya kepada profesor, mengatakan ia sangat penasaran dengan sistem yang disebut berbasis hasil ini.
Ia menjelaskan bahwa cara pertama untuk menjadi lebih kuat adalah dengan naik level guna meningkatkan statistik dasar. Cara kedua adalah menerima bonus statistik dari peringkat kelas seseorang, yang memperlebar kesenjangan secara signifikan. Hal ini membuat yang kuat menjadi semakin kuat sementara rakyat jelata tidak memiliki peluang nyata. Namun, anak itu mengangkat tangannya dan menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa level dan peringkat kelas bukanlah segalanya. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa teknik adalah metrik ketiga dan satu-satunya keuntungan yang tersisa bagi rakyat jelata. Benyamin tersenyum sadis, memperingatkan bahwa jika rakyat jelata membangkang di kelasnya, ia mungkin akan berakhir terluka. Tatsuma tidak terintimidasi dan menantang profesor itu untuk menunjukkan seperti apa kelas berbasis hasil ini. Instruktur berdasi itu menunjuk dengan marah dan menyuruh sampah rakyat jelata itu untuk menjaga nada bicaranya saat berbicara dengan atasan. Benyamin membetulkan kacamatanya dengan senyum jahat, mengatakan anak itu akan menjadi samsak kelas. Pria itu berbalik, sangat bersemangat dengan kesempatan sempurna untuk menghajar rakyat jelata yang ia benci. Buko mencoba menahan temannya dengan putus asa, memintanya untuk meminta maaf dan tidak terpancing oleh provokasi tersebut. Sang protagonis berjalan dengan tenang dan berkata bahwa rakyat jelata perlu mendapatkan hak mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Ia memberikan senyum percaya diri, menyatakan bahwa berkelahi selalu jauh lebih baik daripada sekadar menerima kekalahan. Buko terdiam, hanya menonton sang ahli pedang berjalan dengan berani ke tengah halaman. Pemuda itu berjalan menaiki tangga batu dengan postur tubuh yang teguh dan berhadapan langsung dengan instruktur sadis itu. Profesor itu memelototi muridnya, berpikir alangkah baiknya jika anak itu disingkirkan di sini untuk menyelamatkannya dari masalah. Benyamin memperingatkan bahwa samsak harus tidak bersenjata karena ahli pedang tanpa pedang tidak berguna. Tatsuma menancapkan pedang lamanya ke tanah, mengatakan ia toh tidak ingin menodai bilahnya. Para siswa bangsawan mengangkat tangan dengan sangat bersemangat, memohon kesempatan untuk memukul rakyat jelata itu. Profesor itu setuju dan memilih 3 siswa sekaligus, menyuruh mereka semua untuk menyerang anak itu bersama-sama. Buko merasa ngeri melihat temannya harus menghadapi 3 bangsawan pengguna sihir tanpa senjata sama sekali. Instruktur itu memberikan senyum jahat, memperingatkan bahwa kenyataan itu tidak adil bagi rakyat jelata yang tidak tahu tempatnya. Melihat kepengecutan situasi tersebut, si pria besar Buko menelan ludah dan membuat keputusan yang sangat berani. Tatsuma menunggu sendirian di tengah arena, menyatakan bahwa tangan kosongnya sudah lebih dari cukup. Pria besar itu mengangkat tangannya di tengah kerumunan, menarik perhatian profesor dan meminta untuk berpartisipasi. Benyamin tertawa, bertanya apakah ia juga ingin memukul samsak untuk menghancurkan sesama rakyat jelata. Buko berlari ke sisi Tatsuma dan dengan tegas menyatakan bahwa ia akan bertarung sebagai sekutunya. Profesor itu merasa pemandangan itu cukup menarik dan mencemooh, mengatakan bahwa sampah selalu menarik lebih banyak sampah. Pria besar itu memasang kuda-kuda bertarung dan menyuruh temannya untuk menyerah begitu 1 menit berlalu. Buko berjanji untuk menangani semua pertahanan agar sang ahli pedang bisa menjaga harga dirinya dan tetap di sekolah. Tatsuma berterima kasih secara mental, menyadari ia perlu menahan diri agar tidak menodai reputasi teman baiknya. Sang protagonis menghela napas kecil dan tersenyum, memutuskan ia akan sedikit lebih lunak kepada mereka. Profesor itu berteriak agar pertarungan dimulai dan ketiga bangsawan itu menembakkan mantra elemen yang kuat ke arah mereka. Buko mengaktifkan perisai raksasa, bertahan dari ledakan sementara Tatsuma mengagumi paladin peringkat B yang langka itu. Sang paladin memberitahu temannya untuk tetap bersembunyi di belakangnya sampai ia menyerah dan sang ahli pedang dengan tenang setuju. Namun, anak itu berpikir 1 menit penuh terlalu lama dan bergegas maju dengan kecepatan yang benar-benar tidak masuk akal. Tatsuma menjadi bayangan dan berlari melewati bangsawan api sebelum lawannya sempat bereaksi. Sang protagonis mendaratkan pukulan bersih dan cepat tepat di tengkuk penyihir api itu dengan tangan kosongnya. Tanpa kehilangan momentum, ia berlari dan menjatuhkan lawan kedua sementara yang pertama masih jatuh. Bangsawan terakhir terlempar brutal ke belakang oleh sapuan kaki yang cepat dan tak henti-hentinya dari sang ahli pedang. Ketiga penyihir sombong itu tumbang di lantai arena, menimbulkan awan debu besar saat benturan. Sang protagonis muncul kembali dalam sekejap mata, menyentuh bahu temannya yang bertubuh besar yang tidak mengerti apa-apa. Buko bertanya dengan sangat bingung apakah semuanya sudah berakhir dan sang ahli pedang hanya mengonfirmasi dengan senyuman. Debu akhirnya mengendap, mengungkapkan ketiga siswa elit itu benar-benar pingsan di arena. Mata Benyamin membelalak kaget saat ia memperhatikan rakyat jelata itu menjatuhkan para penyihir dan mundur tanpa suara. Profesor sadis itu menyadari teknik anak itu solid dan sangat berpengalaman dari perkelahian jalanan rakyat jelata. Tatsuma membuat alasan bahwa ketiga bangsawan itu terbawa suasana dan akhirnya kehilangan kendali atas sihir mereka. Pria besar yang naif itu mempercayai cerita tersebut, berpikir mana mereka bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar. Profesor itu mengakhiri pertarungan dengan memerintahkan mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk menutupi rasa malu. Para siswa menghela napas lega dan berkomentar di antara mereka sendiri bahwa kemenangan anak itu melawan para bangsawan hanyalah keberuntungan semata. Benyamin setuju dan memperingatkan bahwa mengalahkan siswa yang tidak berpengalaman tidak membenarkan tempatnya di sana. Profesor itu memperingatkan bahwa pada ujian hari berikutnya, tidak ada bangsawan yang akan menerimanya dalam kelompok mereka, yang memaksanya untuk dikeluarkan. Tatsuma tersenyum mengatakan ia menantikan tantangan itu sebelum berjalan pergi.
Anak itu bertanya dengan nada mengejek apakah ia memenuhi standar instruktur dan pria itu menelan ludah. Keesokan harinya, para siswa berkumpul di arena yang berfungsi sebagai pintu masuk ruang bawah tanah, Dungeon. Benyamin mengumumkan dengan pengeras suara bahwa mereka harus membersihkan ruang bawah tanah dalam mode normal atau mereka akan dikeluarkan. Ia mewajibkan kelompok yang terdiri dari 3 orang dan harus ada setidaknya 1 bangsawan di setiap tim. Alasannya adalah untuk menghindari kecelakaan, tetapi kenyataannya, pria itu ingin mencegah rakyat jelata berpartisipasi. Buko dengan penuh semangat memanggil Tatsuma dan mengatakan ia sudah menemukan 2 bangsawan untuk tim mereka. 2 pemuda dengan postur sombong mendekati si pria besar. Buko memperkenalkan temannya, menyatakan bahwa ia adalah ahli pedang yang berpengalaman dalam pertarungan jarak dekat. Salah satu bangsawan mundur dengan ketakutan, mengatakan bahwa dia adalah pembunuh tim yang terkenal. Pemuda itu tertawa, mengatakan tidak ada bangsawan yang mau berkelompok dengan seseorang yang melumpuhkan teman sekelasnya dalam tes masuk. Pria besar itu bingung dengan tuduhan tersebut saat semua orang mulai menatap Tatsuma. Sang protagonis segera menyadari bahwa Benyamin menyebarkan rumor untuk menodai namanya. Ia mengerti bahwa profesor itu menggunakan aturan untuk keuntungannya guna mengeluarkan dia secara pengecut. Buko mencoba membela temannya, meyakinkan mereka bahwa itu semua hanyalah kecelakaan sederhana. Bangsawan itu mengabaikan sang ahli pedang dan mengundang pria besar itu karena ia adalah paladin peringkat B. Pemuda itu terbata-bata, tidak tahu harus berbuat apa. Merasakan beban situasi yang tidak masuk akal, bangsawan lainnya memutuskan untuk memprovokasi dia dan mengangkat kisah tentang seorang gadis rakyat jelata yang mengakhiri hidupnya sendiri di ruang bawah tanah. Pria itu tertawa, mengatakan gadis itu bodoh karena menolak seorang bangsawan, yang membuat Tatsuma marah. Ia menceritakan dengan nada mengejek bagaimana gadis itu ditinggalkan di lantai tanpa perlengkapannya dan kemudian ditemukan mengalami nasib yang tragis. Si penindas memelototi Buko dan menasihatinya untuk memilih sisi yang benar jika ia tidak ingin berakhir hilang. Tatsuma dengan dingin bertanya apakah ia sudah selesai bicara dan mengulurkan tangannya. Ia mengarahkan pedangnya ke arah bangsawan itu, yang panik mengingat aturan. Dengan tatapan yang mengerikan, sang protagonis bertanya apakah seorang pembunuh akan takut pada hukuman sekolah. Pada saat itu, bangsawan lainnya berlari dari belakang Tatsuma dan mengangkat batu untuk menyerangnya. Si penindas mendaratkan pukulan ke wajah sang ahli pedang, menyuruhnya untuk berhenti bersikap sombong. Pria itu mundur, terkejut menyadari rakyat jelata itu tidak berusaha sedikitpun untuk menghindari benturan. Buko berlari ke arah temannya, sangat khawatir, bertanya apakah ia terluka. Tatsuma tersenyum dan mengingat bahwa aturan sekolah hanya melarang penggunaan sihir ofensif. Ia dengan bersemangat menyimpulkan bahwa serangan bangsawan itu membuktikan bahwa agresi fisik diperbolehkan. Si penindas membeku ketakutan saat sang ahli pedang melangkah ke arahnya. Tatsuma meraih lengan pria itu dan melemparkannya ke udara dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh bangsawan itu terlempar dengan keras ke dinding halaman. Pemuda itu meluncur ke tanah, mengerang kesakitan setelah benturan yang menghancurkan. Bangsawan lainnya menyalakan api di tangannya dan mengutuk rakyat jelata itu, bersiap melakukan serangan mematikan. Penyihir itu melemparkan pukulan api langsung ke wajah sang protagonis. Namun, Tatsuma memblokir pukulan itu dan mematahkan pergelangan tangan lawannya, yang menjerit kesakitan. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, anak itu mendaratkan serangan lutut brutal ke perut musuh. Dampak yang kuat membuat napas bangsawan itu sesak, yang langsung mengeluarkan busa dari mulutnya. Pria itu tumbang karena benar-benar kalah di kaki sang ahli pedang di halaman. Pria besar itu menyaksikan pemandangan itu dengan bingung, tidak dapat percaya apa yang baru saja dilakukan temannya. Bangsawan yang menghina gadis yang jatuh itu mencoba menggunakan nama ayahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan tatapan yang benar-benar kosong, Tatsuma mengatakan ia tidak peduli dengan keluarganya. Boko menahan temannya dengan penuh keputusasaan, mengingatkannya bahwa memukul bangsawan akan menghancurkan kelompok mereka. Sang protagonis meminta maaf dan berjanji untuk bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Sang paladin berteriak frustrasi, mengingatkannya bahwa mereka bukan satu-satunya rakyat jelata di sekolah tersebut. Ia memperingatkan bahwa tindakan gegabah Tatsuma akan menghancurkan kehidupan rakyat jelata lainnya. Tatsuma menghela napas dan setuju bahwa ia memahami betapa seriusnya hal itu. Boko meragukan ada bangsawan yang mau bergabung dengan mereka setelah keributan yang terjadi. Sang protagonis menoleh dan berkata bahwa hanya dirinya lah yang dijauhi oleh semua orang. Ia meminta Boko untuk menjauh demi kebaikannya sendiri dan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja sendirian. Tatsuma berpikir bahwa jika semua orang adalah musuh, ia tidak akan mengambil risiko melukai sekutunya. Si pria besar itu memuji kekuatan temannya, mengatakan bahwa ia melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang lain. Ia menolak membiarkan Tatsuma menanggung harganya sendirian dan teringat bahwa ia telah berjanji untuk melindunginya di sana. Sang pendekar pedang teringat bahwa jika tereliminasi, maka hilang pula kesempatan untuk melanggar aturan. Bocah itu tersenyum, mengakui bahwa ia tidak menyangka akan mendengar nasihat sebijak itu darinya. Boko memeluk temannya dengan penuh semangat dan berjanji bahwa mereka akan menemukan seseorang untuk kelompok mereka. Sang protagonis memutuskan untuk menahan diri dari aturan untuk saat ini agar bisa lolos ujian. Pasangan itu tiba di lokasi ujian dan mengamati pintu masuk penjara bawah tanah, Dungeon, yang sangat besar dari kejauhan.
Sang protagonis tersenyum kecil, terhibur dengan situasi tersebut. Kerumunan besar siswa sudah berkumpul tepat di depan portal berwarna ungu. Para bangsawan bergosip tentang perkelahian baru-baru ini dan menyebut sang pendekar pedang sebagai rakyat jelata yang sombong. Bahkan siswa rakyat jelata lainnya menjauh, takut terkena masalah lebih lanjut. Boko mulai berkeringat dingin, menyadari bahwa mereka benar-benar terisolasi di sana. Tatsuma mengatakan bahwa domba selalu membenci serigala, tetapi pada akhirnya mereka akan tetap dimangsa. Tiba-tiba, seorang pemuda misterius mendekat, tertawa keras tepat di depan keduanya. Pemuda itu mencemooh, mengatakan bahwa ia akhirnya menemukan bintang terkenal dari kalangan rakyat jelata. Pemuda berambut merah itu menatap tajam ke arah sang pendekar pedang, menyebut namanya dengan penuh minat. Boko mengenali pemuda itu sebagai Shin, seorang bangsawan pembunuh, asasin, peringkat A yang berbakat. Shin meletakkan tangannya di bahu Boko dan hanya mengundang sang paladin untuk bergabung dengan kelompoknya. Pria besar itu terbata-bata, benar-benar terkejut dengan undangan yang tidak biasa dari sang pembunuh. Rekan-rekan Shin segera mengeluh tentang kegilaan mengundang rekan seorang pembunuh. Boko tidak menerima tawaran itu sendirian dan bertanya apakah sang pendekar pedang juga akan direkrut. Shin memberikan senyum sinis dan menjawab bahwa kelompoknya hanya membutuhkan seorang paladin. Boko dengan tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan temannya. Shin memprovokasinya, mempertanyakan apakah Tatsuma akan bersikap setia seperti itu kepada teman paladinnya. Tatsuma tersenyum tenang dan menyuruh teman besarnya itu untuk memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Bocah itu berkata ia bisa mengurus dirinya sendiri, karena dialah yang menyebabkan mereka tidak memiliki kelompok. Shin merasa ketenangan bocah itu aneh, bertanya-tanya apakah ia sudah menerima kenyataan bahwa ia akan dikeluarkan. Ekspresi sang pendekar pedang berubah dan ia menyuruh bangsawan pembunuh itu untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Shin merasa kesal, mengira rakyat jelata itu akan memohon sambil menangis agar mendapat tempat di timnya. Tatsuma tersenyum dan berkata ia lebih suka melihat teman baiknya mengambil kesempatan itu. Bocah itu menatap Shin, menyadari bahwa bangsawan itu muncul tepat pada saat eliminasi. Shin mengusap rambutnya dan memuji sang pendekar pedang sebagai orang yang sangat jeli. Nada suara pemuda itu berubah dan ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi bagus tentang Dungeon tersebut. Shin menjelaskan bahwa ketahanan sihir yang tinggi di tempat itu membuat para bangsawan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itulah mengapa bangsawan membutuhkan kekuatan fisik yang tinggi dari kelas penyerang fisik rakyat jelata. Sang pembunuh mengaku ia akan membatalkan semuanya jika Tatsuma mencuri posisi temannya sendiri. Shin menunjuk sang pendekar pedang, menyatakan bahwa ia berbeda dari rakyat jelata lainnya. Sang bangsawan secara resmi mengundang Tatsuma ke timnya dan menuntut agar bocah itu merasa bersyukur. Tatsuma menundukkan kepalanya, merenungkan kebodohan karena mencari masalah dengan begitu banyak bangsawan. Sang protagonis menatap Shin, memperingatkannya bahwa ia akan menjadi musuh seluruh sekolah. Tatsuma menyipitkan matanya, menuntut alasan logis mengapa seorang bangsawan ingin mengambil risiko itu. Shin tersenyum canggung, mengatakan ia hanya ingin memberikan kesempatan hebat bagi pemuda itu. Tatsuma tersenyum, segera menyimpulkan bahwa bangsawan pembunuh itu juga tidak memiliki kelompok. Sang pendekar pedang teringat aturan sekolah yang memaksa rakyat jelata untuk bergabung dengan bangsawan. Namun, bocah itu menyadari rencana yang memaksa bangsawan pengguna sihir bergantung pada petarung fisik. Shin mengungkapkan bahwa aturan itu dimaksudkan untuk menggunakan rakyat jelata sebagai perisai daging guna melindungi bangsawan dari serangan. Sang pembunuh menunjukkan bahwa tidak ada yang mau bekerja sama dengan Tatsuma karena ia sangat dibenci oleh para bangsawan. Shin teringat bahwa rakyat jelata lainnya sibuk atau ketakutan dan menyatakan bahwa sang pendekar pedang tidak punya pilihan lain. Pemuda berambut merah itu tersenyum dan berkata bahwa bukan dialah yang benar-benar perlu membentuk kelompok. Boko menyela percakapan dengan putus asa, meminta sang bangsawan agar tidak berbicara sekencang itu. Sang pembunuh berbisik, meminta Tatsuma untuk menerima undangan tersebut karena ditolak oleh sesama rakyat jelata akan menghancurkan reputasinya. Sang bangsawan tersenyum percaya diri lagi dan mengingatkannya bahwa sang protagonis juga tidak punya alternatif lain. Tatsuma menatap tangan bangsawan pembunuh itu yang terulur dan merenungkan situasi rumit yang dihadapinya. Sang protagonis akhirnya menjabat tangan pemuda berambut merah itu dan setuju untuk membentuk tim untuk ujian praktik. Boko benar-benar terkejut melihat sang pendekar pedang benar-benar setuju untuk bergabung dengan bangsawan pembunuh. Shin menyatakan dirinya sebagai pemimpin kelompok, tetapi Tatsuma dengan tenang menyatakan ia tidak bisa berjanji untuk mengikuti perintah. Benyamin memperhatikan dari kejauhan, marah melihat bangsawan peringkat A bergabung dengan dua rakyat jelata yang tidak penting. Profesor itu menyesuaikan kacamatanya, tersenyum sadis dan meragukan bahwa membentuk kelompok akan menyelamatkan nyawa bocah itu. Benyamin berencana menggunakan lingkungan berbahaya di Dungeon untuk dengan mudah merekayasa kecelakaan fatal. Profesor korup itu sudah membayangkan sang pendekar pedang dan semua sekutunya menemui akhir yang tragis dan menyedihkan. Semua siswa sekarang sudah berkelompok di luar, menunggu izin untuk memasuki portal. Boko menarik perhatian temannya dan menunjukkan bahwa ia sedikit tegang tentang apa yang mungkin terjadi di dalam Dungeon. Benyamin mendekati ketiganya dan memuji keberuntungan bocah itu karena menemukan bangsawan untuk membentuk tim. Tatsuma mempertanyakan campur tangan tersebut,
Tetapi sang profesor meyakinkannya bahwa ia hanya datang untuk memberi selamat kepada rakyat jelata itu atas pencapaiannya. Instruktur itu mengulurkan tangannya dan menyatakan bahwa sebagai profesor, ia tidak punya alasan untuk mencegah partisipasi mereka. Benyamin memberikan senyum jahat, menyarankan kelompok itu agar sangat berhati-hati dengan kecelakaan kejam di Dungeon. Pria besar itu ketakutan oleh ancaman tersebut, sementara Tatsuma menyuruh rekan-rekannya untuk mengabaikan kata-kata pria itu. Sang pendekar pedang membalas ejekan itu, mengatakan bahwa ia takut Dungeon itu mungkin terlalu mudah dan membuat sang bangsawan bosan. Instruktur berdasi itu menggertakkan giginya dan menatap bocah itu dengan kebencian setelah mendengar jawaban yang begitu percaya diri. Mencoba menyembunyikan amarahnya, profesor itu memberikan kunci gerbang Dungeon kepada Shin, karena dialah pemimpinnya. Shin merasa benda itu aneh dan bertanya mengapa ia menerima kunci obsidian alih-alih kunci mithril standar. Benyamin membuat alasan dan bertanya apakah sang pembunuh merasa takut, tetapi pemuda itu segera menyangkalnya. Sang profesor tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa kunci itu mengarah langsung ke Dungeon terkutuk yang berbahaya. Pria korup itu sangat berharap sang pendekar pedang dan kedua murid bodoh itu menghilang selamanya di sana. Trio siswa itu memposisikan diri tepat di depan portal sihir ungu dan sang pembunuh berambut merah memimpin jalan. Sudah berada di dalam Dungeon berbatu, Shin mengambil alih kepemimpinan secara resmi dan mengumumkan bahwa ia akan memutuskan formasi tempur mereka. Sang bangsawan menentukan bahwa pria besar itu akan menjadi perisai sementara ia menyerang dari belakang, menyisakan Tatsuma sebagai cadangan. Tatsuma mengabaikan si rambut merah dan bergerak maju sendirian, membuat Shin berteriak ketakutan tentang bahaya besar di tempat itu. Pria besar itu dengan cepat mengaktifkan sihirnya, menyulap perisai cahaya emas yang besar untuk melindungi rekan-rekannya. Sang paladin berlari dengan putus asa dan memohon kepada sang pendekar pedang untuk mundur dan mengikuti instruksi pemimpin dengan benar. Pada saat lengah itu, sang paladin secara tidak sengaja menginjak jebakan di lantai dan menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Sang protagonis merasakan bahaya yang mengancam dan bersiap menghadapi apapun yang akan keluar dari jebakan yang aktif itu. Kawanan laba-laba monster raksasa mulai turun dengan jaring, jatuh dari langit-langit gelap Dungeon berbatu. Boko meringkuk di tanah di balik perisai, menunjukkan ketakutan mutlaknya terhadap makhluk berkaki lebih dari 4. Shin merapalkan sihir api pada belatinya dan menyuruh sang paladin yang ketakutan untuk tetap di belakang jika tidak punya nyali untuk bertarung. Sang pembunuh menembakkan ledakan api besar ke langit-langit, menyombongkan diri bahwa laba-laba itu sangat lemah terhadap api. Si rambut merah tersenyum di tengah kobaran api dan mencemooh sang paladin, mengatakan bahwa ketakutan terhadap serangga ini membuktikan kelemahan rakyat jelata. Sang pembunuh berambut merah berhenti bicara saat ia menoleh ke belakang dan menyadari sesuatu yang benar-benar aneh terjadi pada Tatsuma. Sang protagonis dengan mudah menendang laba-laba sementara kawanan sisanya justru lari darinya. Laba-laba itu membuat lingkaran kosong di sekitar sang pendekar pedang, meninggalkan sang bangsawan pembunuh dalam kebingungan total oleh situasi tersebut. Shin teringat bahwa laba-laba ini berburu mangsanya dengan merasakan mana dan selalu memprioritaskan target dengan energi besar. Pemuda itu menyimpulkan dengan terkejut bahwa monster-monster itu mengabaikan rakyat jelata tersebut karena tubuhnya sama sekali tidak memiliki mana. Sebuah ingatan menunjukkan Tatsuma menyerahkan bakat sihir apapun untuk mengandalkan kekuatan pedangnya secara eksklusif. Sistem mengungkapkan bahwa bocah itu membangkitkan bakat tersembunyi yang meniadakan mananya tetapi memungkinkannya menggunakan stamina untuk mengaktifkan kemampuan. Tatsuma tersenyum mengetahui bahwa dengan membuang sihir sepenuhnya, ia mampu menembus batas tubuh fisiknya sendiri. Sang bangsawan terkejut karena manusia tanpa mana tidak akan pernah bisa naik kelas. Shin menarik rambut pria besar itu, menyuruhnya untuk segera sadar. Boko setuju dan mengangkat perisainya, berjanji untuk melindungi kedua rekannya. Ketiganya berjalan melalui Dungeon gelap, menyadari bahwa laba-laba telah menghilang. Tatsuma dengan tenang menyatakan bahwa monster-monster itu tidak punya niat untuk menyerang. Sang paladin menggaruk kepalanya bingung, bertanya-tanya trik macam apa itu. Sang pendekar pedang menyimpulkan bahwa kawanan itu pasti merupakan mekanisme untuk mengaktifkan sesuatu yang lain. Rantai putus saat aura ungu yang mengerikan muncul di ujung gua. Struktur itu meledak dengan energi yang menakutkan, mengejutkan kelompok itu. Seorang ksatria kerangka raksasa muncul, sebagai bos elit terkutuk. Shin putus asa saat melihat monster level 5 tersembunyi yang jarang muncul. Sang pembunuh menyadari profesor korup itu merencanakan segalanya saat ia menyerahkan kunci tersebut. Si rambut merah memperingatkan bahwa monster itu jauh lebih kuat daripada level 5 biasa. Ia memperingatkan bahwa bahkan level 17 pun harus sangat berhati-hati di sini. Shin mengutuk nasibnya sendiri, meratapi bahwa Dungeon itu adalah tiket satu arah menuju alam baka. Kerangka mengerikan itu mengangkat pedang kolosalnya dan memutuskan kematian para penyusup. Sang bangsawan panik dan berteriak agar semua orang berpencar dan lari. Bertentangan dengan peringatan itu, Tatsuma dengan percaya diri maju melawan bos area tersebut. Sang protagonis tersenyum, menganggap situasi itu sempurna untuk menguji kekuatan sejatinya. Ia berlari ke arah monster itu, menarik seluruh perhatiannya kepada dirinya sendiri. Ksatria itu menyerang dengan pedang beratnya, tetapi bocah itu menghindar dengan gesit. Semangat bertarung Tatsuma berkobar, menunjukkan bahwa ia fokus pada pertempuran. Ia mengambil posisi dengan pedang lamanya, memancarkan aura tempur yang intens. Shin mundur, ketakutan,
dan berkata ia tidak akan ikut hancur dengan pencari bunuh diri yang gila. Boko terperangah melihat tubuh Tatsuma memancarkan aura yang mengesankan itu. Pria besar itu menyadari bahwa temannya benar-benar telah menemukan cara untuk mengalahkan monster itu. Sang paladin berteriak bahwa ia juga akan bertarung, membuat bangsawan berambut merah itu tidak percaya. Sang protagonis berencana untuk menganalisis gerakan kerangka itu agar bisa beradaptasi. Tatsuma meminta perisai, dan Boko maju untuk melindunginya. Pria besar itu menggunakan kemampuan pertahanannya untuk melompat ke depan rekannya. Sang paladin mengambil lini depan, dengan sempurna menjalankan peran sebagai tank. Ia mengatakan akan menahan monster itu untuk menciptakan celah dalam serangannya. Kerangka raksasa itu menatap perisai dengan mata ungu menyalanya. Bos itu menyerang dengan kekerasan yang tidak masuk akal, menghancurkan perisai sihir secara instan. Boko terpelanting oleh tendangan kuat dari ksatria kerangka itu. Monster itu tanpa ampun bersiap untuk melanjutkan amukannya. Sang paladin jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah merah setelah benturan hebat tersebut. Shin membeku ketakutan saat melihat tank peringkat B jatuh dalam satu serangan. Sang pembunuh menolak menghadapi monster itu dan memutuskan untuk meninggalkan sekutunya. Suara benturan yang menggelegar tiba-tiba bergema di Dungeon. Tatsuma memblokir pedang kerangka itu dan terlibat dalam adu kekuatan dengan monster tersebut. Bos terkutuk itu menekan pedangnya ke bawah, menyebut bocah itu kurang ajar. Sang pendekar pedang menatap binatang itu dengan tatapan serius, menyatakan dirinya sebagai lawannya. Shin tidak percaya rakyat jelata itu benar-benar menghadapi monster tersebut. Tatsuma menyadari bahwa bangsawan pembunuh itu hanya ingin memanfaatkannya untuk mencuri kejayaan. Sang protagonis berteriak dan menyuruh monster itu untuk tetap fokus menyerangnya. Shin mengaktifkan bilah api dan menyerang bos itu secara mengejutkan demi menyelamatkan reputasinya. Sang bangsawan menyerang dari belakang, tidak ingin seorang rakyat jelata mendapatkan kreditnya. Si pembunuh terbelalak tak percaya saat menyadari sihirnya tidak memberikan kerusakan apapun pada bos tersebut. Tatsuma mengertakkan gigi sambil menahan serangan itu, menyadari bahwa rencananya telah gagal. Si pembunuh berambut merah terpojok di bawah tangan raksasa kerangka itu dan memohon pada monster tersebut untuk melepaskannya. Tatsuma maju dengan pedang bersinarnya melawan monster itu sementara Shin memanfaatkan gangguan tersebut untuk mencoba melarikan diri. Tetapi monster itu mengejutkannya dan dengan kasar melemparkan si pembunuh ke udara menggunakan lengan yang sama yang tadi memegangnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Tatsuma mengayunkan pedang karatinya dengan pukulan yang sangat lincah dan kuat. Mata si pembunuh terbelalak tak percaya saat melihat pendekar pedang itu telah memotong lengan raksasa monster tersebut. Shin mendarat dengan canggung di lantai batu sementara makhluk itu berputar sepenuhnya untuk fokus pada lawan barunya. Sang bangsawan berambut merah mengerang kesakitan saat pulih dari jatuh dan mulai memperhatikan pertarungan yang terjadi di depannya. Ia benar-benar bingung menyadari bahwa Tatsuma sebenarnya bertukar serangan dengan seimbang melawan bos tersebut. Pemuda itu mengakui bahwa ia bahkan tidak bisa menggores musuhnya, tetapi rakyat jelata itu memotong anggota tubuh menggunakan pedang tua. Raja Kerangka membalas dengan mengayunkan pedang energi ungu yang sangat besar untuk mencoba membelah bocah itu menjadi dua. Sang protagonis dengan cepat menunduk, nyaris lolos dari serangan fatal yang menghantam tanah dengan kekuatan brutal. Dampak dahsyat senjata itu menerbangkan puing-puing ke seluruh area, memaksa Shin menghindar agar tidak terkena. Si pembunuh mengeluh tentang serangan nyasar itu, tetapi Tatsuma menyuruh bangsawan itu menyingkir agar tidak mengganggu. Shin berteriak kesal, mengatakan dia hanya terpeleset dan menyuruh rakyat jelata itu berhenti merasa dirinya sangat superior. Meskipun marah, sang bangsawan terpaksa mengakui bahwa Tatsuma memang kuat dan tidak memiliki kelas yang tidak berguna. Tatsuma menangkis serangan kerangka raksasa saat pedang tuanya bersinar dengan energi. Benturan hebat itu menciptakan gelombang kejut yang mendorong bocah itu, membuatnya tergelincir di lantai. Bos area itu menatap para penyusup, mata ungunya bersinar mengancam. Tatsuma dengan cepat menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan monster itu jika bertarung sendirian. Sang protagonis memutuskan untuk menyalakan kembali semangat bertarungnya untuk mencoba mengubah situasi. Ia menggunakan kemampuan khususnya untuk mengabaikan pertahanan musuh dan berhasil memberikan kerusakan. Pendekar pedang itu menangkis serangan hebat lainnya dari makhluk itu hanya dengan menggunakan senjata karatinya. Ia mengertakkan gigi karena tahu harus menemukan celah untuk mendaratkan pukulan pertama. Shin memperhatikan dengan tidak percaya, mencoba memahami bagaimana bocah itu bisa bertukar serangan dengan bos tersebut. Monster mengerikan itu mengangkat pedang kolosalnya, bersiap melakukan serangan hebat lainnya. Tatsuma dengan cepat menghindar dalam jarak yang sangat tipis, lolos dari tebasan cepat yang hanya menyerempetnya. Bilah raksasa itu menghantam tanah dengan kekuatan penuh, menerbangkan beberapa kepingan batu. Dampak tersebut memaksa kedua pemuda itu mundur agar tidak terkena puing-puing. Si pembunuh menyadari bahwa meskipun kecepatannya tinggi, rakyat jelata itu masih terlempar dari sisi ke sisi. Makhluk itu menarik senjata beratnya dari tanah dan bersiap melanjutkan pertarungan. Kerangka raksasa itu mengangkat lengannya dan tanpa henti maju melawan keduanya. Serangan kuat lainnya dilepaskan, memaksa Tatsuma dan Shin melompat ke samping. Bangsawan berambut merah itu berlari putus asa saat tanah meledak tepat di belakangnya. Shin menggerutu ketakutan, memperingatkan bahwa serangan terakhir tadi terlalu dekat. Tatsuma terus berlari dan menyuruh rekannya untuk berhenti menghalangi jalannya selama pertarungan.
Si pembunuh terkejut melihat lengan monster yang terputus bergerak di tanah. Anggota tubuh yang terputus itu terbang dengan cepat, melewati tepat di samping bangsawan berambut merah itu. Bos itu menggunakan kemampuan kebangkitan dan menyambungkan kembali lengan itu ke tubuhnya sendiri. Pendekar pedang itu menyerbu maju lagi saat monster itu pulih sepenuhnya. Ia ingat bahwa mayat hidup selalu sembuh jika tidak dihabisi dalam satu kali serangan. Bos itu menembakkan gelombang besar energi ungu tajam ke arah sang protagonis. Tatsuma mengangkat senjatanya dan bersiap menangkis serangan hebat tersebut. Gelombang sihir itu bertabrakan dengan keras dengan bilah besi, mengirimkan percikan kemana-mana. Bocah itu terlempar ke belakang oleh kekuatan penghancur teknik musuh. Ia mendarat di tanah, menyadari bahwa pedang tuanya akhirnya mencapai batasnya. Tatsuma menyadari dia hanya punya sedikit kesempatan dan perlu menemukan cara untuk mengenai titik lemahnya. Ia meminta Shin untuk menarik agro monster itu sejenak saja. Si pembunuh menatap dengan pandangan kosong dan bertanya apa arti kata aneh itu. Sang protagonis menghela napas, menyadari penduduk dunia ini tidak tahu istilah gaming. Ia teringat kehidupan masa lalunya bermain game online dan berteriak pada timnya tentang menjaga agro. Bocah itu teringat layar game over yang menentukan sebelum ia berakhir di alam semesta baru ini. Penglihatannya menjadi gelap dan ia terbangun di dunia aneh bernama Selkia. Orang-orang mendapatkan sistem kelas yang sama dari game tersebut, tetapi tidak familiar dengan istilah teknisnya. Karena itu, mereka bertarung dengan sangat amatir dan Tatsuma perlu menjelaskan berbagai hal dengan lebih jelas. Pendekar pedang itu menyuruh Shin melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian monster itu dan menciptakan celah. Si rambut merah panik, bertanya bagaimana caranya melakukan hal seperti itu. Tatsuma menjelaskan bahwa memberikan 1 poin kerusakan saja akan menarik perhatian makhluk itu, membuat Shin cukup tersinggung. Si pembunuh menyilangkan belatinya, kesal, dan berjanji dia akan membuat serangan itu berarti kali ini. Raja Kerangka berjalan perlahan ke arah mereka, siap menghabisi kedua penyusup. Shin merapalkan sihir elemen api miliknya, menutupi kedua bilahnya dengan api yang hebat. Ia melompat ke udara, meninggalkan jejak api dan meminta agar tidak diremehkan. Sang bangsawan menyerang kepala monster itu dengan sekuat tenaga, menghujamkan belati dari atas. Bilah itu menghantam tengkorak bos dengan keras tetapi gagal menembus tulang yang keras itu. Si pembunuh memberikan senyum canggung saat menyadari serangannya sama sekali tidak memberikan kerusakan. Monster itu menampar wajah pemuda itu dengan tamparan cepat yang membuatnya terbang. Bangsawan pembunuh itu terlempar secara brutal oleh tamparan keras monster tersebut. Tubuh Shin bertabrakan dengan kekuatan yang begitu besar hingga meretakkan dinding berbatu. Bos terkutuk itu dengan cepat menolehkan kepalanya. Perhatiannya benar-benar teralihkan. Tatsuma memanfaatkan celah sempurna ini dan melompat dengan senjatanya untuk serangan kejutan. Tatsuma mengaktifkan kekuatan sinkronisasi pedangnya dan mendaratkan serangan presisi ke leher monster itu. Tebasan kuat itu tampaknya lebih dari cukup untuk menghabisi kerangka raksasa yang menakutkan itu. Tatsuma bergerak melewati lawannya dengan kelincahan tinggi saat serangan itu berakhir dengan sempurna. Kepala monster kilas akhirnya terlepas dari tubuhnya dan jatuh dengan berat ke lantai gua. Shin Hisashi memperhatikan semuanya dengan terkejut dan hampir tidak percaya bahwa pemuda itu mengalahkan bos tersebut. Namun, ekspresi si pembunuh berambut merah itu berubah saat ia menyadari ada sesuatu yang aneh masih terjadi. Kerangka tanpa kepala itu memasuki kondisi mengamuk dan mengejutkan sang protagonis karena mulai bergerak lagi. Tatsuma menjadi sangat khawatir menyadari bahwa sekadar memenggal kepala musuh tidak cukup untuk mengalahkannya. Monster itu meluncurkan serangan dahsyat dengan pedang bersinarnya, memaksa pemuda itu untuk bertahan. Benturan hebat itu melemparnya ke belakang dan mulai benar-benar menghancurkan bilahnya sendiri. Tatsuma mengertakkan gigi saat melihat senjatanya telah mencapai batas mutlaknya dan patah menjadi 2. Di saat yang sulit ini, ia teringat nasihat ayahnya tentang betapa pentingnya sebuah senjata bagi seorang pejuang. Ayahnya biasa mengatakan bahwa kehilangan pedang dalam pertarungan nyata berarti kehilangan kesempatan untuk menang. Mentornya menjelaskan bahwa hanya dengan melatih tubuh sendiri seseorang bisa menjaga senjata tetap stabil di tangan. Ia memperingatkan bahwa dunia berbahaya ini bukan sekadar game dan konsekuensinya di sini sangat nyata. Tatsuma muda bertanya-tanya mengapa ia mengalami begitu banyak kesulitan meskipun ia pernah menjadi yang terkuat sebelumnya. Ayahnya kemudian menegurnya, menyuruhnya berhenti mencampur adukan game dengan realitas pertarungan barunya. Namun, pemuda itu menolak menerima keterbatasan fisiknya sendiri. Selama sesi latihan yang intens, ia maju dengan tekad sambil berteriak sekuat tenaga bahwa ia tidak akan kalah dalam kontes itu. Namun, pejuang berpengalaman itu dengan mudah menghindari pukulan lurus pemuda itu dengan gerakan sederhana. Dengan serangan cepat ke arah kaki, ayahnya menjatuhkan pemuda itu, menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan senjatanya. Sang protagonis jatuh ke belakang ke tanah berpasir dengan canggung setelah terjatuh karena serangan yang tepat sasaran. Pria itu mengarahkan pedangnya dan mengulangi bahwa tidak akan ada kesempatan kedua di sini karena tidak ada respawn. Menghadapi pelajaran keras itu, pemuda itu memukulkan tinjunya ke tanah dan memahami perbedaan besar dunia nyata. Tatsuma berpikir dengan takut tentang konsekuensi tragis kehilangan satu-satunya senjata selama pertarungan. Pemandangan hutan yang sunyi seolah mencerminkan pemikiran mendalam pejuang muda itu. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali pedangnya apapun yang terjadi. Kembali ke masa sekarang,
Shin Hisashi meratapi situasi, mengatakan bahwa segalanya bergantung pada performa temannya. Si pembunuh berambut merah semakin putus asa melihat pertarungan itu sekarang tampak benar-benar kalah. Si besar, Buko, akhirnya terbangun dengan bingung, tidak menyadari dia telah tertidur selama kekacauan. Ia terkejut melihat Tatsuma masih berdiri menghadapi makhluk menakutkan itu tanpa mundur sedikitpun. Shin mencoba meyakinkan rekannya bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan kekalahan mereka tidak terelakkan. Namun sang protagonis hanya tersenyum pada dirinya sendiri saat ia mengingat ajaran berharga ayahnya dengan sempurna. Dengan mata bersinar penuh tekad, ia mengumumkan bahwa ia akan mengambil kembali senjatanya dari musuh. Tatsuma menghadapi kerangka raksasa itu dengan keberanian tak tergoyahkan yang mengejutkan sekutunya. Shin berteriak putus asa bertanya apa yang ingin ia lakukan karena ia sama sekali tidak bersenjata saat ini. Buko juga memohon dengan suara keras agar temannya menghentikan kegilaan ini sebelum ia terluka. Namun pemuda itu mengabaikan peringatan tersebut dan berlari menuju monster itu, mengatakan masih ada satu pedang lagi di sana. Kedua rekannya sangat bingung, tidak mengerti di mana pemuda itu berharap menemukan senjata lain. Sang protagonis kemudian melihat lebih dekat ke lawannya dan fokus pada bilah bersinar yang dipegang kerangka itu. Buko benar-benar panik saat menyadari rencana temannya adalah mencuri pedang dari bos, Kilos, itu sendiri. Tatsuma menghindar dengan cara yang spektakuler, lewat di bawah serangan dahsyat kerangka yang mengerikan itu. Shin memperhatikan pemandangan yang tidak bisa dipercaya itu dan berteriak bahwa apa yang ia lakukan adalah bunuh diri. Pemuda itu menjawab bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa dan bahwa ia lebih memilih mempertaruhkan segalanya pada gerakan ini. Kerangka menakutkan itu mengangkat pedang bersinarnya dan menyerang lagi ke arah sang protagonis. Namun Tatsuma mengejutkan semua orang dengan mendaratkan pukulan keras tepat di dada makhluk itu dengan sekuat tenaga. Meskipun sang paladin Buko berdiri dengan mulut terbuka, tidak mampu mengetahui jenis gerakan apa yang digunakan temannya. Shin segera menyadari bahwa dengan memperpendek jarak untuk mendaratkan pukulan itu, pemuda tersebut menempatkan dirinya di satu-satunya titik buta musuh. Pejuang muda itu menarik napas dalam-dalam dan memusatkan seluruh tekadnya pada satu momen krusial pertarungan ini. Dengan tinju yang terisi penuh dengan kekuatan, ia maju ke depan, bertekad untuk merebut kembali pedang kerangka itu.